Materi yang pertama yaitu kandungan hadis tentang hormat kepada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin mesti berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyakitkannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada kaum beriman untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah untuk menghormati keduanya. Islam telah mengajarkan umat muslim agar taat dan berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anaknya, yaitu memelihara dan mendidik sejak kecil tanpa perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari anak. Meskipun anak sudah mandiri dan berkecukupan, tetapi orang tua tetap memperlihatkan kasih sayangnya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilarang untuk durhaka kepada orang tua. Hal ini telah Allah gambarkan di dalam Quran Surat Luqman 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran adalah kitab panutan umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul aulad alal walid dan hakul walid alal aulad. Pada pembahasan selanjutnya mengenai pendidikan birrul walidain serta adab seperti apa saja yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya. Begitupun dengan isi kandungan yang terdapat di Quran Surat Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dengan beberapa tafsiran. Yang selanjutnya yaitu pendidikan birrul walidain. Definisi birrul walidain adalah suatu bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardhu ain bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua, menuruti perintahnya selama masih dalam taat yang baik atau tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, tidak menyia-nyiakan keberadaannya, mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Namun jika keduanya atau salah satunya telah tiada, hendaklah seorang anak selalu mendoakannya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasai, dan Ahmad berbunyi, jika anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Adab dalam pandangan Al-Mawardi adalah kebaikan manusia, kerendahan hati, sikap yang baik, kesederhanaan, kontrol diri, amanah, dan terbatas dari iri hati, serta kebaikan sosial. Seperti ucapan yang baik, menjaga rahasia, ifah atau lidah, sabar dan tabah memberi nasihat yang baik, menjaga kepercayaan dan keputusan. Di dalam bahasa Arab, adab anak terhadap orang tua disebut bir al-walidain. Dari pengertian adab tersebut dapat disimpulkan bahwa adab merupakan tata krama, sikap yang baik, akhlak seseorang dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga terdapat perintah dan beragam cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang tua sangat berharga. Maka dari itu, sudah seharusnya seorang anak juga harus menghargai kedua orang tua. Hadis tersebut menunjukkan hak ibu lebih besar dari ayah. Ibu telah mengalami 3 macam kepayahan. Pertama adalah kehamilan, kemudian melahirkan, dan selanjutnya menyusui. Oleh karena itu, seorang anak seharusnya bersyukur dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua yang telah susah payah melahirkan, membesarkan, hingga membiayai semua kebutuhan hidup selama seorang anak masih anak-anak. Bahkan sampai remaja, kedua orang tua masih menjaga anaknya. Selanjutnya yaitu isi kandungan Surat Luqman ayat 14. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah.
Dinamakannya dengan surat Luqman dikarenakan surat ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Di ayat 14 tidak menyebutkan jasa bapak tetapi lebih menekankan jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu berbeda dengan bapak. Dalam Quran surat Luqman ayat 14 ini membahas mengenai beberapa hal diantaranya perintah berbakti pada orang tua, taat pada orang tua harus berdasarkan pada perintah Allah, perintah banyak memberikan perhatian kepada ibu, perjuangan seorang ibu, perintah bersyukur, dan pada akhirnya manusia akan kembali ke sisi Allah. Kemudian disebut pula dalam ayat ini sebab-sebab diperintahkan berbuat baik kepada ibu, yaitu 1. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai pada bulan-bulan pertama, kemudian kandungan itu semakin lama semakin berat dan ibu semakin lemah, sampai ia melahirkan. Kemudian baru pulih kekuatannya setelah habis masa nifasnya. 2. Ibu menyusui anaknya sampai masa 2 tahun. Amat banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusui anaknya. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan tersebut. Dalam ayat ini hanya disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada ibunya. Tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan dalam mengandung, memelihara dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami bapak dalam memelihara anaknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan hadis mengenai sholat jamaah. Yang pertama adalah sejarah sholat jamaah. Sholat jamaah merupakan salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin. Manfaat yang didapatkan ketika kita mengerjakan sholat jamaah begitu besarnya. Yang salah satunya adalah sholat jamaah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Serta dalam ketika kita mengerjakan sholat jamaah merupakan manfaat yang dapat kita ambil merupakan bentuk aktivitas sosial dengan masyarakat sekitar di mana seseorang bertempat tinggal. Nah, sholat berjamaah juga mencerminkan kerukunan dan persatuan umat. Nah, sholat berjamaah itu terdiri dari 2 kata, yaitu sholat dan berjamaah. Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan pengertian sholat menurut istilah merupakan suatu pekerjaan, bacaan, serta doa-doa. Serta merupakan suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah, jauh sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, umat Islam sudah melakukan sholat berjamaah. Namun, siang hari setelah malamnya beliau Mi'raj, datanglah malaikat Jibril alaihi salam untuk mengerjakan atau mengajarkan teknis mengenai sholat berjamaah. Saat itu memang belum ada adzan, yang hanya ada baru panggilan untuk melakukan sholat, yaitu ucapan as-sholatu jami'ah. Lalu malaikat Jibril alaihi salam menjadi imam untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad sholat menjadi imam untuk para sahabat yang lainnya. Namun syariat untuk sholat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu sholat, kecuali setelah beliau Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan membangun masjid di sana. Nah, saat itulah sholat berjamaah dilakukan setiap waktu sholat di masjid yang ditandai dengan dikumandangkannya azan. Nabi Muhammad SAW meminta Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk melantunkan azan dengan sabda beliau yang artinya, wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukanlah sesuai dengan perintahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan hadis tentang sholat jamaah. Jadi sholat jamaah merupakan amalan yang sangat utama daripada kita mengerjakan sholat secara munfarid atau sendirian. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, terdapat banyak riwayat yang menerangkan tentang pahala dalam sholat jamaah.
yaitu seperti dalam sebuah hadis yang diterangkan sebagai berikut. An Abi Hurairah qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'un wa 20 darajah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang dalam berjamaah bertambah di atas salat di rumahnya serta salat di pasarnya 20 derajat lebih. Nah, dalam hadis di atas hanya diungkapkan bid'an wa 20 darajah. Bid'on artinya bilangan 3 sampai 9. Syarah Muslim An-Nawawi. Bisa 23, bisa 24 sampai 29. Tentu bila hanya membaca hadis tersebut, umat Islam dapat berharap bahwa sholat berjamaah lebih utama 29 kali lipat derajatnya daripada sholat munfarid. Tetapi dalam keterangan lain menjelaskan penjelasan yang berbeda. Jadi terdapat banyak penjelasan mengenai pahala yang didapat ketika sholat berjamaah. Yaitu yang pertama adalah 25 derajat. Didapatkan dari hadis sahih yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'un wa 20 darajah itu adalah 25 kali derajat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang secara berjamaah mengungguli salat di rumahnya dan salat di pasarnya sebanyak 25 kali lipat derajat. Hal demikian karena jika seseorang dari kamu berwudu dengan sebaik-baik wudu dan mendatangi masjid yang ia tidak bermaksud apapun selain sholat, tidak ada yang ditujuinya selain sholat, maka ia melangkah satu langkah pun selain diangkatkan derajat baginya serta dihapus dosa-dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia telah masuk masjid, ia sudah dalam sholat selama sholat itu menahannya tidak keluar masjid. Para malaikat mendoakan selama ia berada di majelis yang ia telah sholat padanya. Maka para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Hal itu semua tidak berbuat jelek dan tidak berhadas padanya. Berdasarkan hadis di atas, kata bid'un wa 20, 21 lebih itu adalah 25 derajat, yaitu 27 derajat. Nah, pada hadis lainnya yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat munfarid atau sendirian. Dan berdasarkan hadis sahih ini, inilah kelipatan derajat yang paling tinggi. An Abi Umar qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdalu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah mengungguli atau lebih utama dari salat munfarid 27 derajat. Nah, hadis ini merupakan kelipatan yang paling tinggi yang diriwayatkan oleh sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, barang siapa yang senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari esok, hari akhirat, sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah yang mana diserukan panggilan adzan untuknya, karena Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya salat berjamaah itu termasuk jalan petunjuk. Kalaulah kalian sengaja mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana halnya perbuatan orang yang sengaja meninggalkan sholat jamaah dan mengerjakannya di rumah, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian sudah berani meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian pasti akan sesat. Sungguh aku teringat bahwa dahulu tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah, melainkan orang-orang yang munafik yang terbukti kemunafikannya. Sampai-sampai dahulu ada di antara para sahabat yang memaksakan diri untuk tetap melaksanakan sholat jamaah meskipun dalam kondisi dipapah. Hal ini menandakan betapa pentingnya dan agungnya mengenai perkara sholat jamaah. Salat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin, salah satu simbol persatuan kaum muslimin. Mereka saling bertegur sapa, bertatapan, berjabatan tangan, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah Islamiyah.
rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wa la tandur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.